Terakhir sih tercatat nih kita punya 15 kegiatan. Oh, 15 kegiatan. Satu, dua, tiga, buka keong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Kembali lagi sama saya Fai on LCB Podcast 2020. Informasi aktual seputar Lapas Cibinong. Baik, kali ini Fai akan membahas salah satu warga binaan yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja. Tapi sebelum itu, kita lihat pariwara berikut ini. Oke, baik, kita langsung aja hadirkan. Apa kabar Sulung? Sehat. Gimana hari ini, sehat ya? Lu udah makan codong belum lu? Udah dong. Gimana rasanya lu? Wah, kalau di penjara sih setahu gua cuma ada 2 rasa tuh. Apa tuh? Enak sama enak banget. Wow, luar biasa. Oke, lo silakan lo memperkenalkan diri dulu. Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang, Ya. selamat sore. Oke. Saya Sulung, selaku koordinator di Gianja. Oh, lo Kalau koordinator di ya, sini namanya kegiatan kerja. Kegiatan kerja ya? Itu di bawah seksi bimbingan kerja Lapas kelas 2 Cibinong. Nah, lo kelahiran mana lo? Kelahiran Jakarta. Kelahiran lo asli Jakarta ya? Dan umur lo udah berapa tahun ya lo? Hukuman. Umur. Oke. Umur 43 sekarang. Oh, berarti lo udah berkeluarga mungkin ya? Udah Udah punya anak? belum. Oh, anak belum ya? Oke, ngomong kasus lo apa nih lo? Kasus narkoba. Kasus narkoba. Narkoba jenis? Ganja. Terus lo divonis berapa lama? Kena hukuman 12 tahun. 12 tahun. Oh, lumayan tinggi. Terus udah jalanin berapa lama lo? Juli kemarin 4 tahun udah. 4 tahun. Oke, kali ini kita akan ngebahas abis seputar bimbingan kerja nih lo. Lo dalam bimbingan kerja itu posisi lo sebagai apa lo? Sampai terakhir sih posisi gue nih ya, Iya. di bimbingan kerja Di bimbingan sebagai kerja. koordinator. Sebagai koordinator, oh berarti lo udah lama dipercaya ya? Udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. Terus oke lo sebelum lo masuk koordinator mungkin lo sebelumnya apa gitu? Ceritain dong sama gue gimana lo tahap-tahap awal sampai lo dipercaya untuk jadi koordinator. Dulu awal sih sebenarnya belum tertarik masuk Gianja. Belum tertarik ya? Terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin gitu, Ajakin ya? gue butuh orang nih buat bantuin ngembangin ini nih bagian taman. Bagian Gitu. taman. Jadi gue denger kan lu suka jalan-jalan tuh dulu ke hutan kemana, pasti lu suka lo sama tanaman lo. Oh gitu. Dimulai dari lo yang lo suka ya? Iya. Oke, terus? Diajakin karena pikiran wah bener juga nih, gitu kan. Karena lo menyukai, lo mulai tuh. Mulailah gua di situ bantuin bagian pertamanan tuh ada ngurus tanaman hias segala macem gitu. Oh, dibuat seperti bonsai juga. Iya, bonsai kelapa, tanaman sih. Jadi tambah banyak pengalaman juga karena kan jadi tambah tahu kan nih tanaman ini tadinya nggak tahu itu tanaman apaan akhirnya jadi tahu juga. Terus bimbingan kerja yang ada di Lapas Cibinong ini apa aja bro? Selain lo bilang tadi itu tanaman. Banyak. Banyak. Terakhir sih tercatat nih kita punya 15 kegiatan. Oh, 15 kegiatan. Yang ada di bengkel kegiatan kerja di dalam Di dalam. Lapas Cibinong sendiri itu ada laundry, Iya. ada kerajinan bambu, Iya. kerajinan kayu, pembuatan lukisan pelepah pisang, ada konveksi, Iya. ada pangkas rambut, Oh, ada pangkas ada rambut. sablon, dan yang paling oke banget nih terakhir nih pembuatan peralatan kesehatan rumah tangga, termasuk salah satu hasilnya nih hand soap ini nih. Oh, hand soap. Ini buat menyikapi pandemi sekarang juga kali ya? Ya, Selain pembuatan masker. ya dulu awalnya kenapa kita bikin hand soap itu sebenarnya buat menyikapi keadaan wabah pandemi COVID-19 yang ada sekarang juga. Awalnya sih kita ngelihat wah ada kebutuhan bikin masker nih karena kita punya divisi konveksi. Iya. Kita bikinlah masker sebanyak-banyaknya kan yang kita bisa bikin gitu kan. Terus
dalam perkembangannya ternyata wah nggak cuma masker doang butuhnya gitu kan, ada hand soap, ada hand apa segala macam. Akhirnya kita bikin pelatihan buat ya. ke perangkat kesehatan rumah tangga. Kita latih beberapa WBP yang ada di sini. Terakhir kita berhasil menciptakan hand soap dengan empat varian ini. Empat varian ya. Ada warna biru, gum, ada apple, ada apa itu? Strawberry. Dan ini yang terakhir ada lemon. Oh gitu. Kenapa harus ini sih? Harus hand soap. Kenapa harus hand soap? Kenapa enggak yang lain? Gini ya, kita perlu sesuatu yang dibutuhkan, yang simple dibutuhkan sama manusia sehari-hari dengan COVID ini kan gitu kan. Salah satu yang dibutuhkan kan hand soap juga gitu kan, peralatan rumah tangga gitu kan. Soalnya kan tangan itu rentan banget gitu. Selain mulut yang kita tutup, tangan juga kita mesti ini tuh, rapi, mesti bersih, sehat segala macam gitu. Terus buat warga binaan di sini tuh untuk ada syarat-syarat khusus gak sih untuk buat masuk bimbingan kerja di sini? Oh ya tentulah ada syarat lah ya, karena kan kita juga kan nggak sembarangan juga buat bikin kegiatan gitu kan. Yang jelas orang-orang yang pengen masuk ke bimbingan kerja di Lapas Cibinong, pertama ada syarat-syarat seperti udah ngejalanin sepertiga dari masa hukumannya dulu. Oh harus menjalani sepertiga dulu. Kalau misalnya udah oke, baru ngisi formulir. Habis itu kita tanyain nih minatnya kemana, maunya kemana. Atau kalau misalnya dia bingung ya kita arahkan kemana gitu. Yang ada yang kosong di mana segala macam. Oke. Terus dia menjalani program ini dulu, apa sih namanya, kayak semacam asimilasi, percobaan dulu lah. Percobaan. Training, berarti training dulu ya. Iya, training. Sampai dulu akhirnya dia mendapatkan ID card seperti itu. Ini pembuktian bahwa name tag ya, seperti begini nih. Name tag ini mesti dipakai tiap hari. Harus ya? Harus, wajib dipakai tiap hari untuk biar dikenali juga sama petugas dan juga biar bisa masuk ke bengkel kerja segala macam. Dan ada absensi khusus ya? Oh, kalau tiap hari pasti absen. Tiap hari absen. Pertama apel, ada apel, kita apel tiap pagi bersama, terus berdoa. Setelah apel, terus habis itu kita ngisi absensi pakai fingerprint. Habis itu melakukan kegiatan masing-masing sampai siang istirahat. Istirahat bisa kembali ke blok masing-masing. Habis itu kembali lagi sampai selesai nanti sekitar jam 3:30 sore lah. Fingerprint lagi, kita bisa pulang lagi. Dan kegiatannya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih jam 8:30 lah, sampai jam 3:30. Di hari Senin sampai? Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu doang ya. Dan hari Minggunya? Hari Minggu libur. Oh, ada hari libur ya? Hari libur. Oke, terus selain hand soap tadi yang lu bilangin tadi, lu kan bawa karya yang sudah jadi nih. Coba gue pengen lihat karya yang sudah jadi. Ya, ini ada banyak nih. Dari 15 kegiatan itu kita ada juga anak-anak sablon, bikin baju buat warga binaan. Oke. Semua tuh, terus bikin. Dan ada keset juga ya. Ini nih. Keset. Keset di rumah banyak juga yang dijual nih. Banyak. Paling laku. Terus kita juga sekarang mau percobaan membuat pomade. Percobaan membuat pomade ya. Ada berbagai rasa, kita coba buat bubble gum sama coffee. Biar makin disesuaikan juga sama kebutuhan pomade yang anak-anak muda banget gitu kan. Terus ada juga nih ini nih. Apa itu? Ini termasuk masterpiece juga nih. Masterpiece. Oh, miniatur ya? Miniatur keren kapal. banget. Yang dibikin sama teman-teman divisi bambu. Oh, luar biasa. Oke, taruh lagi bro. Ternyata terus karya-karyanya ini tuh dijual. Ya. Gimana tuh? Ini sebenarnya kita tawarkan juga. Ke banyak pihak gitu kan. Terutama internal dulu. Ya. Buat tugas, buat teman-teman WBB juga di sini mungkin yang membutuhkan segala macam. Nanti hasil dari penjualan biasanya kita bagi-bagi lagi tuh. Ada sebagian buat premi khusus WBP yang mengerjakan. Oh, berarti dikembalikan ke napi juga ya? Dalam bentuk premi. Terus juga ada dari premi itu nanti sebagian ditabung buat mereka nanti kalau misalnya mereka bebas, mereka punya ongkos lah, ibaratnya punya pegangan lah, tabungan. Terus
sebagian lagi masuk ke kas Giaja, yang sebagian dari kas Giaja itu akan diberikan kepada negara melalui pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Wow, berarti itu salah satu yang memotivasi juga ya, selain warga binaan tuh membuat sesuatu buat keterampilan, buat bekal dia di luar nanti, itu salah satu ada bentuk tabungan, ada bentuk premi, itu yang membuat semangat juga ya. Ya, of course. Ya banyak teman sih yang akhirnya berpikir, ya banyak juga sih pertama awal-awalnya nolak gitu, buat apa sih tabungan di sini butuh uang gitu kan, segala macam gitu kan. Tapi kan kita sedikit-sedikit lah kita kasih tahu lah, maksudnya ya perlulah punya tabungan juga kan. Gak mungkin kan nanti bebas sama sekali, nggak punya modal kan. Kita mau, apalagi di sini udah melakukan banyak pelatihan keterampilan, mungkin di luar mau melakukan lagi pasti kan perlu modal juga segala macam ya. Insya Allah dari sedikit modal yang ada. Itu kan bisa memulai. Benar banget. Dan buat lu masalah pembinaan di sini buat lu pribadi ya bro, itu gimana di masalah pembinaan di lapas ini? Pembinaan di lapas nih menurut lu pribadi ya? Di lapas kelas 2 Cibinong ini ya. Ya masa cuma di lapas kelas 2 Cibinong juga sih. Iya. Kalau di lapas kelas 2 Cibinong ini ada pembinaan, setahu saya sih ya. Dulu pertama kali saya masuk tuh ada pembinaan agama. Jadi kalau mau sholat apa segala macam ya lumayan, alhamdulillah. Masjid bisa gampang, mau belajar ngaji apa segala macam. Terus bisa juga olahraga, kalau misalnya mau berolahraga di sini ada tenis lapangan, ada voli, ada lapangan sepak bola, futsal, segala macam, bulu tangkis, ada semua. Terus yang kalau di Giaja sendiri sebenarnya itu lebih ke pembinaan keterampilan. Keterampilannya di sana udah ada beberapa pelatihan kita gulirkan untuk tahun ini, termasuk di dalamnya tuh ada pelatihan budidaya lilit bioflok, ada pelatihan buat hidroponi, ada pelatihan buat ini tadi nih bikin sop dan lain sebagainya. Ada juga pelatihan pangkas rambut. Iya, biar makin kece ya bro ya. Jadi warga binaan di dalam tuh kece semua ya. Kayak kece banget nih hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Kece apa ganteng nih? Dua-duanya keren. Ganteng dua-duanya. Oke bro. Binker kayaknya udah sangat bimbingan kerja tuh udah sangat luar biasa yang udah lu jelasin tuh ke kita. Baik, gue sekarang plan lu keluar nanti bro. Plan lu untuk keluar nanti tuh lu punya plan apa sih? Mungkin dari lu ngikutin bimbingan kerja di sini sampai lu punya motivasi apa untuk keluar nanti? Lu mau bikin apa gitu, silakan. Sebelum gue masuk ke sini nih, gue sebenarnya penulis. Gitu. Oh, lu penulis ya? Gue suka nulis kemana-mana, gue tulis jalan-jalan nulis gitu. Tapi pas sampai di sini ikut Jinker, ikut Giaja gitu segala macam, gue jadi lebih berkembang gitu, maksudnya ada sesuatu hal yang lebih besar yang harus gue lakukan di luar nanti, termasuk bikin sebuah manajemen besar, mungkin kegiatan bisnis UKM lah hitungannya dulu lah, itu lah nggak usah muluk-muluk, cuman yang mewadahi semua kesenangan saya pribadi dan kebutuhan teman orang-orang di luar juga maksudnya. Apalagi kalau misalnya bisa menjadi wadah buat teman-teman yang udah keluar juga dari sini gitu segala macam. Ya kan di sini saya udah belajar banyak gitu. Jadi sebenarnya perlu wadah sebenarnya teman-teman. Perlu wadah. Iya jelas. Jadi mereka bisa tetap mengekspresikan hasil-hasil karya yang di sini di luar, nggak kemana-mana juga, dan insya Allah sih nggak mengulangi lagi perbuatan. Oh jadi intinya lo mau jadi pebisnis juga ya? Wah luar biasa. Oke Long, kita kan punya ikon nih, Papa pasti pulang. Karena biar gimana pun sampai kapanpun kita pasti pulang. Lo mungkin ada pesan-pesan gitu, mungkin buat keluarga ataupun buat teman-teman yang di sini. Buat semuanya sedikit sih sebenarnya. Oke. Ataupun pesan buat petugas di sini. Nggak cuma buat petugas. Ya buat petugas juga boleh. Oke. Sebenarnya kalau saya sih lebih ini Kasih pesan jadilah yang terbaik dimanapun Anda berada. Kalau Anda jadi pohon, jadilah pohon besar yang bagus. Kalau seandainya harus jadi rumput pun, jadilah rumput yang terbaik. Karena yang terbaik itu yang akan dimanfaatkan orang. Dan satu hal yang paling penting di dunia ini kita hidup adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa pesannya, lu benar luar biasa. Oke bro, terima kasih banyak buat waktunya. Oke, Fai, itu dia tadi pokoknya bincang-bincang ya asik banget mengulas tentang bimbingan kerja di dalam lapas Cibinong ini.
Fai dan segenap tim Lapas Cibinong pamit undur diri dulu dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune terus on channel YouTube Lapas Cibinong yang pasti bersinar. Salam hangat and see you. Bye bye. 3, 2, 1, tutup keong.